Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua di Indonesia, mahasiswa saya, kawan-kawan kolega dimanapun berada, semoga tetap sehat di rumah selama masa lockdown ini. Kalau Australia lockdown ya, di Indonesia mungkin belum diterapkan atau tidak akan diterapkan. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting kita masih bisa berpikir jernih, tetap belajar dan banyak baca, banyak nulis, banyak sekali eh, ladang amal yang bisa kita kreasikan selama di rumah gitu ya. Hari ini saya mau beramal sedikit ceritanya, berbagi sedikit pemikiran saya tentang riset di jurusan pendidikan bahasa Inggris di Indonesia, terutama yang menurut saya secara pribadi masuk dalam kategori lockdown. Bayangkan aja, coba kita pikir baik-baik. Dulu saya S1 ngambil jurusan sastra Inggris, penelitiannya udah terlihat ya waktu di UPI, Systemic Functional Linguistics, Discourse Analysis, Critical Discourse Analysis ke area situ waktu itu. S2 saya di jurusan kependidikan bahasa Inggris, maksud saya pendidikan bahasa Inggris di UPI juga. Saya tesis saya waktu itu ke pragmatics ya, ke requestive speech acts para EFL learners. Jadi informing theory-nya tetap linguistik. Nah, di S3 di Charles Darwin University ini saya bener-bener lompat pagar gitu. Keluar pagar saya malah ke Neuroscience of Language Learning. Jadi saya ingin merevisi pemahaman saya tentang pengajaran bahasa Inggris di Indonesia yang saya percayai gitu ya. Kita harus akui bahwa informing theory untuk pengajaran bahasa Inggris di Indonesia itu cenderung linguistik banget ya, deskriptif banget gitu ya. Itu dikritik habis-habisan sebenarnya sama Pak Haidar Awasilas sama Watson gitu ya, di tulisan-tulisan populer juga banyak. Kenapa kita menjadikan linguistik menjadi satu-satunya alat untuk melihat fenomena pengajaran bahasa, padahal ada semacam distingsi yang besar ya antara descriptive language study dengan language learning gitu. Kalau pembimbing saya, Profesor Andrew Lyon dan Anya Lyon terutama, menegaskan, kamu risetnya mau kemana nih, descriptive language study atau language learning gitu. Kalau mau ke language learning, ya kita nggak bisa pakai yang descriptive language study yang ala-ala linguistik itu ke area sini, karena 30 tahun terakhir neuroscience itu udah banyak memberi sekali insight yang mendasar tentang language processing, tentang language comprehension dihubungkan dengan cara otak bekerja gitu ya. Di Indonesia kita jarang mendengar hal-hal itu kan, malah di psycholinguistik pun hanya membahas di area Broca area dan Wernicke area. Padahal misalnya ternyata di area neuroscience yang saat ini tengah saya pelajari, peranan otak kanan itu sangat sentral dalam pembelajaran apapun. Dan khusus dalam pembelajaran bahasa misalnya, tanpa peranan otak kanan, kata Rama Chandran, di mana intonasi berperan besar ya di otak kanan itu, tanpa jalur ke kanan dulu maka seluruh proses bahasa itu nggak akan jalan. Jadi pengajaran bahasa Inggris yang berbasis grammar, berbasis vocabulary itu secara perspektif saat ini gitu ya, itu nggak relevan lagi gitu. Kalau memang beneran itu diproses di sebelah kiri, dan ternyata otak kita itu maksud saya semua jenis pembelajaran dan terutama pembelajaran bahasa apapun gitu ya, ternyata masuknya lewat otak kanan dulu, maka para guru, dosen harus mengantisipasi bagaimana sebenarnya cara otak itu harus diterjemahkan ke dalam praktek ngajar dia gitu. Itu mungkin salah satu pemikiran yang thought provoking saya gitu ya, dan pembimbing saya di sini. Hari ini saya hanya ingin berbagi pemikiran saja bagi kawan-kawan yang terutama udah semester 8 atau 7, atau kawan-kawan yang S2 atau yang S3 di Indonesia, untuk memikirkan gitu. Kalau kita mau menjawab tantangan pemerintah tentang standar nasional pendidikan tinggi gitu kan, penguatan learning segala macam, maka saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk belajar tentang neuroscience. Atau kalaupun belum neuroscience, maka kita harus membaca ulang deh
apa aja yang sudah kita baca. Misalnya, apakah Chomsky, Halliday, konsep tentang I+1 creation itu masih relevan apa enggak gitu. Apakah Vygotsky itu masih relevan dengan kita apa enggak gitu. Lalu kawan-kawan bisa membandingkan juga bedanya Vygotsky dan Piaget misalnya. Kalau saya lebih condong ke Piaget gitu ketimbang Vygotsky karena alasan perkembangan manusia itu misalnya dihubungkan dengan perkembangan otaknya, perkembangan vokalisasinya, movement sense-nya gitu. Ini lebih cocok ke sana. Jadi kawan-kawan mungkin harus terbiasa melihat critical blind spot untuk setiap teori pendidikan bahasa yang selama ini kita pakai gitu. Jadi mulailah sejak S1 itu saya sih sarankan agar kawan-kawan melihat ini kritik terhadap Chomsky itu apa gitu, kritik terhadap Halliday itu apa, kritik terhadap Slinker, interlanguage gitu ya, apa gitu. Jadi kalau ada dosen yang ngasih tahu tentang ini, nah kita tuh jangan langsung jadi protagonis gitu. Kita harus berpikiran juga jadi antagonis gitu. Jadi kalau belajar bahasa atau di pendidikan bahasa itu, kawan-kawan jangan langsung terima apa adanya gitu. Karena apalagi kalau lagi PhD ya, kita ini harus terbiasa mendebat dan mengkritik gitu. Kalau ada sebuah pernyataan A, maka pertanyaan B ini harus jadi antitesanya gitu. Itulah sintesis itu kalau belajar kayak gitu. Jadi jangan melihat segala sesuatu dalam satu tradisi aja gitu ya. Kita lihat dong kritiknya apa. Jadi jangan menghadirkan sebuah pedagogi yang minim kritik gitu. Functional grammar yang derivasi pedagoginya adalah genre-based approach, bagi saya dan bagi pembimbing saya itu minim kritik, apalagi di Indonesia gitu. Di barat pun sama gitu, di Australia, di Amerika pun sama. Padahal sejak tahun 85-an Halliday dan kawan-kawan udah banyak yang kritik. Di Indonesia juga kan belum saya dengar misalnya Sydney School itu kan dikritik juga oleh Kress, Thibault, dan Fred Gold misalnya sejak tahun 80-an. Nah, kita tidak pernah menghadirkan pembahasan genre-based approach dalam dua tradisi SFL gitu ya. Dan uniknya bahwa Jim Martin dari Sydney University dan David Rose dan Francis Christie itu bilang bahwa mereka lah yang melanggengkan legasinya Halliday almarhum gitu. Tapi di Inggris di sisi lain Kress dan kawan-kawan juga mengklaim bahwa mereka adalah yang meneruskan legasinya Halliday. Padahal mereka itu dua tradisi genre-based approach yang berjalan berbeda. Di Indonesia ini katanya yang diadopsi kan yang Sydney School ya. Saya sering ikut acara dengan dosen-dosen di UPI, guru-guru saya, dan juga dengan Jim Martin udah 2 kalian gitu ya. Nah, guru-guru ini harus dikasih tahu, ini loh pendekatan Sydney School, ini loh bedanya pendekatan yang Kress gitu ya, atau genre yang pendekatannya di Amerika sana seperti apa. Dia harus dibiasakan calon guru bahasa Inggris itu melihat blind spotnya di mana. Jadi jangan hanya jadi protagonis, tapi harus jadi antagonis juga. Baik, ini catatan saya pagi ini, kawan-kawan semua. Kalau ada pertanyaan refleksi jurusan pendidikan bahasa Inggris mau dibawa kemana sih? Mau gitu-gitu aja gitu ya. Nomor 1, kita harus sadar bahwa di jurusan bahasa Inggris itu kurikulumnya itu harusnya dibangun dalam perspektif yang triadic perspektif. Karena apa? Bayangkan 4 atau 4,5 tahun belajar itu mahasiswa itu harus dijadikan aktor atau aktris dengan 3 peran. 1, jurusan bahasa Inggris itu harus membantu para mahasiswa menjadi proficient language communicator atau proficient language user. Benar apa enggak? Kalau 2 tahun pertama itu untuk peningkatan fluency gitu ya, maka jurusan bahasa Inggris harus mencari cara gimana caranya 2 tahun pertama itu harus sudah proficient gitu. Kalau anak-anak masuk proficient levelnya rendah, maka itu harus dipercepat. Caranya gimana gitu? Kita belum pernah ngobrolin itu kan. Itu perspektif pertama. Kalau perspektif pertama ini gagal dibangun, maksudnya sampai semester 4 itu mahasiswa masih punya masalah di listening, di speaking, reading, writing, lalu tiba-tiba belajar academic writing di semester 5, belajar di semester 6, wah itu repot luar biasa. Jadi kita ingin memaksimalkan 2 tahun pertama itu adalah pembelajaran yang sangat maksimal, bermakna, dan memang harus cepat nih. Kita harus mikirin riset ke
pengembangan bahasa yang apa ya, yang cepat tapi tidak instan. Cepat tapi tidak instan seperti apa? Karena pembimbing saya sih memungkinkan itu terjadi kalau pakai verbotonalism misalnya. Yang kedua, perspektif yang kedua adalah bahwa karena ini jurusan pendidikan bahasa Inggris, maka kawan-kawan mahasiswa itu diplot sebagai guru bahasa Inggris masa depan, iya kan? Kalau misalnya mereka profisiensinya rendah lalu mereka jadi guru bahasa Inggris, itu akan membawa masalah baru. Kalau mereka memaksakan jadi guru, terlepas mereka jadi PNS atau enggak ya, dan mereka profisiensi rendah, maka itu namanya merusak generasi bangsa masa depan gitu ya. Kalau kawan-kawan baca riset Pak Haidar Awasila dan Profesor Abdul Hamid misalnya tentang survei berapa persen sih guru-guru bahasa Inggris di Indonesia yang punya kualifikasi bagus, mungkin akan mencengangkan juga gitu. Kita nggak mau yang lulusan tadris bahasa Inggris di PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, kayak IAIN Syamjati Cirebon, tempat saya mengabdi misalnya, seperti itu. Kita ingin memastikan guru yang hebat, yang bagus. Dan tentu saja guru yang akan mengajar di abad 21 di akhir zaman ini harusnya beda dong perspektif mengajarnya, perspektif pedagoginya. Tidak seperti guru-guru yang dikembangkan di abad 20, 19 atau 18 yang hanya menyuruh orang untuk presentasi gitu. Itu pendekatan yang monolitik udah nggak relevan. Kita harus memikirkan bagaimana menyiapkan calon guru bahasa Inggris abad 21 ya, yang seperti apa ya, kita nanti obrolin pelan-pelan. Perspektif yang ketiga adalah siapapun yang kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris tentu harus jadi peneliti. Kita harus mulai baca Boyer's Report tahun 98 ya, bahwa anak S1 itu harus di semester 1 malah harus dipaksa dalam tanda kutip untuk menjadi researcher dalam berbagai bentuk. Anak saya Caca di Australia sejak sekolah di sini, dia memang kecil-kecil juga udah perspektif sebagai researchernya harus udah muncul misalnya. Sekarang udah kelas 3 udah belajar bikin data analisis dari ecological footprint dia gitu. Dan saya lihat materi-materi belajarnya juga banyak sekali kata-kata yang muncul, data analisis, harus mendekati persoalan dengan kreatif, dengan kritis. Nah, hal-hal seperti itu mungkin harus dibangun sejak dari awal. Dan juga harus diingat baik-baik bahwa karena kita ini memproduksi guru, guru itu adalah manusia teladan, manusia hebat. Jadi jurusan pendidikan bahasa Inggris itu akan menghasilkan guru-guru yang hebat, orang-orang pilihan gitu, karena mereka akan jadi teladan bagi siswanya kan. Nah, professional development untuk guru itu dimulainya kapan? Ya waktu semester 1, ketika mereka masuk kelas pertama kali. Jadi professional development itu bukan dibangun nanti ketika mereka udah lulus. Itu salah besar. Itu salah besar. Kita harus menyiapkan mahasiswa ini menjadi seorang profesional sedini mungkin. Jadi mereka harus paham apa yang akan mereka hadapi, apa yang harus mereka kembangkan, bagaimana cara mitigasi segala macam. Kalau siswanya seperti ini, gimana berhadapan dengan kurikulum, gimana mereka bisa adaptasi dengan policy dari pemerintah yang terus berubah misalnya. Kita ingin punya sistem yang rapih di situ, terutama di IAIN Syekh Nurjati Cirebon ya. Jadi itu perspektif yang pertama adalah kita harus memastikan para calon guru bahasa Inggris itu menjadi proficient language user. Yang keduanya jadi inspiring teacher, karena kalau nggak inspiring percuma jadi guru gitu ya. Guru yang hebat itu ya harus bisa menginspirasi, penuh energi gitu ya. Yang ketiganya menjadi peneliti, karena insight dari penelitian itu akan merubah mindset kita gitu ya, pelan atau cepat gitu ya. Terus yang kedua, mungkin kita harus memikirkan membangun perspektif dari segi tujuan orang masuk bahasa Inggris, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi kalau saya sih berpikiran kompetensi itu penting, tapi ada yang fundamental. Mungkin nggak sih kita berasumsi, berimajinasi bahwa orang belajar bahasa Inggris itu adalah tujuannya untuk membangun personal and spiritual goal gitu. Jadi kita akan bikin semacam tema seperti ini, learning English to develop both personal and spiritual development.
kalau kapasitas personal dan kapasitas spiritual mahasiswa ini bagus, apalagi kita di IAIN gitu ya, yang Islam negeri pula, maka sisi profesionalnya juga akan baik. Nah, saya mikir nih, gimana caranya mahasiswa itu ya bisa diajak belajar bahasa tapi tujuannya adalah personal development. Jadi mahasiswa itu lebih disiplin, lebih berhati-hati dalam berbahasa sama dosen. Mereka akan memikirkan ada bahasa yang baik, ada bahasa yang nggak bagus gini. Kalau mereka baca, mereka bisa memilih bacaan-bacaan yang baik, yang istilahnya bisa menginspirasi batin mereka. Jadi inspirasi itu harus datangnya ke batin dulu, baru ke yang sifatnya fisik misalnya. Mereka juga jadi lebih sayang orang tua, jadi lebih sayang adik kakaknya, lebih sayang binatang. Kan nggak mungkin lah lulusan IAIN masa ada anjing yang lagi diem dilempar batu sama dia, itu kan dosa banget gitu. Saya juga ingin memikirkan gimana caranya yang belajar bahasa Inggris itu jadi sayang lingkungan. Itu kan bagian dari personal development gitu ya. Jadi tingkat literasinya itu tingkat literasi yang batiniah gitu ya. Terus kenapa harus spiritual development dikembangkan? Tanpa kemampuan spiritual development ini, pendidikan itu bagi saya nggak masuk akal. Saya S3 di Australia dan melihat banyak sekali sisi yang kosong, yang void gitu ya. Kita ngomongin critical thinking segala macam, tapi spirituality itu nggak pernah dibangun. Terserah kawan-kawan merefleksikan seperti apa. Tapi karena saya seorang muslim, bahwa spirituality itu kalau ruh saya kuat, maka saya pun berpikir kuat, bacanya kuat, nulisnya kuat. Dan kita bisa meniatkan segala sesuatu yang kita kerjakan ini kan untuk misalnya kepentingan akhirat. Orang lebih senang berbuat baik, orang lebih, gara-gara belajar bahasa Inggris, orang tuh jadi lebih aware tentang sejarah Islam yang selama ini misalnya banyak direkayasa oleh Barat misalnya, gitu ya. Penting bagi saya. Jadi personal development, spiritual development itu dipakai untuk menggunakan dijadikan basis untuk professional development jangka panjang. Yang ketiga, mungkin kita harus membangun perspektif yang triadik juga ya, yang 3 in 1, cognition, language, behavior. Jadi kalau orang belajar bahasa itu hubungannya adalah dengan cara berpikir, cognition, dengan sistem mental yang kompleks, dan juga behavior. Karena orang soleh, kalau kawan-kawan punya orang tua soleh, kakak yang soleh, alhamdulillah. Coba lihat bagaimana mereka berbahasa, lihat bagaimana mereka juga bertindak menghadapi, merespons segala sesuatu. Kita ingin membangun sepaket cognition, language, behavior. Kalau kita hanya belajar grammar, apakah dua hal ini tercakup? Mungkin enggak gitu. Jadi harus ada pendekatan yang lain dong. Gimana caranya Pak misalnya? Ya saya juga belum tahu, makanya harus belajar bareng-bareng kita di kampus gitu. Ya, lalu yang keempat, hari ini mungkin saat yang terbaik bagi kita untuk embracing interdisciplinary attitude as early as possible. Kenapa interdisciplinary attitude itu penting? Karena memang dunia ini kompleks. Dunia ini kompleks gitu. Misalnya masalah kemiskinan, kan nggak bisa hanya diselesaikan lewat masalah ekonomi doang, nggak bisa. Lewat pendekatan agama doang misalnya, ya nggak bisa. Lewat satu disiplin ilmu sosiologi doang, nggak bisa. Untuk memecahkan masalah sosial, saya sih selalu sepakat misalnya dengan banyak ahli bahwa masalah sosial itu lebih ribet ketimbang yang eksak, karena fluid, multidimensional gitu. Kemiskinan itu bisa dilihat dari aspek psikologi, ekonomi, literasi, aspek antropologi, aspek politiknya, aspek sosial budaya, segala macam. Kita mungkin dong kalau pendidikan bahasa Inggris dilihat bukan hanya lewat linguistik, iya kan? Mungkin yang senang linguistik pelan-pelan lah misalnya bisa bilang ke kawan-kawan mahasiswa bahwa language comprehension itu ada hubungannya dengan phonological processing mechanism. Jadi kalau kita gagal mengidentifikasi bunyi-bunyian di otak kita, maka comprehensionnya nggak bagus misalnya. Di kasus saya misalnya, saya mendekati writing lewat intonations dan emotions, itu basisnya di neuroscience. Karena kalau misalnya kawan-kawan merekam satu bunyi di spektrogram, pasti selalu muncul fundamental frequency kan, yang di intonasi. Di intonasi itu sebenarnya backbone dari bahasa kita gitu kalau mau dibilang.
Speech rhythm, intonation itu yang kita rekam di kepala kita ketika kita terhubung hanya dengan lewat tali ari-ari dengan ibu kita gitu ya. Itu yang pertama kita dengar adalah intonation dan speech rhythm. Makanya ketika kita lahir kita sangat tahu ini ibu kita, ini ayah kita gitu ya. Ya obrolan ke sananya bisa dilanjut nanti. Kenapa lewat emotions misalnya, sistem hippocampus, amigdala itu menentukan decision making kita. Kita nggak sadar bahwa brainstem kita itu adalah pusat kesadaran misalnya. Nah, pusat kesadaran ini akan terhubung dengan memori kita, dengan struktur kompleks otak kita gitu. Dan mungkin nggak sih gitu mendekati bahasa itu dengan cara yang lain, tidak grammarian lagi, tidak linguistik lagi misalnya? Jawabannya berdasarkan hasil riset saya ya sangat memungkinkan gitu. Mahasiswa saya semester 3 belajar academic writing, tadinya mahasiswa itu pas pretest paling rendah ya kan, A B C D, A yang paling tinggi nilainya, B paling kedua paling tinggi, C D itu yang paling tertinggal dalam tanda kutip. Data kuantitatif di awal pretest seperti itu, dan memang kalau dia yang Syahnur Jati Cirebon kelas A itu unggulan, kelas ujung itu yang paling tidak diunggulkan. Tapi saya membalikan keadaan gitu, pendekatannya menggunakan verbal tonalism, reading for emotion, dan aesthetics. Jadi kawan-kawan yang saya ajak riset itu menggunakan intonation, ada listeningnya. Kebayang nggak sih ngajar academic writing lalu ada intonationnya? Anak-anak disuruh mendengarkan humming gitu, misalnya ada kalimat seperti ini, wah, mereka harus ada dancingnya, harus apanya. Jadi saya menggunakan pendekatan multisensorial language experience untuk academic writing, karena yang dibangun adalah sistem persepsi yang paling dasar dalam manusia gitu. Speech rhythm itu yang kita alami sejak kecil misalnya gitu ya. Mungkin saatnya ya kawan-kawan hari ini harus membangun perspektif yang interdisipliner di situ. Tadi bangun kritik dulu, lalu geser-geser ke sini. Gimana pak caranya ke neuroscience? Ya nanti kita bisa ngobrol, bisa chat, bisa mungkin lewat Instagram atau lewat WhatsApp atau lewat email. Kawan-kawan saya bisa ngasih buku-buku yang pop dulu, nikmati dulu seperti apa neuroscience, lalu nanti ada buku babonya yang memang agak berat dibacanya gitu. Tapi saya yakin kalau misalnya kawan-kawan belajar sedikit aja tentang neuroscience, kawan-kawan akan belajar gimana caranya menata diri. Soalnya ada penelitian misalnya yang unik ya, cara guru berpakaian memakai aksen tertentu masuk ke kelas itu misalnya bisa dijadikan sebagai daya tarik visual oleh mahasiswanya misalnya. Makanya sih saya sih nggak bisa sembarangan ke kelas pakai baju, meskipun saya nggak rapih kan, saya nggak pernah masukin baju ke celana gitu, tapi minimal saya rapih gitu dan pantas untuk dilihat. Dan misalnya kenapa saya nggak boleh terlihat murung, nggak semangat gitu, karena mirror neuron, ada mirror neuron ya, kita tuh suka gampang sekali mengemulasi, ngikut-ngikutin apa yang ada di depan kita gitu kan. Kalau guru itu misalnya masuk ke kelas dalam keadaan suntuk, malas ya, itu pembelajaran nggak akan jalan. Jadi neuroscience akan memaksa kita berbicara rapi, berpikir juga rapi, bertindak juga rapi. Apa yang kita pakai pun harus diatur sedemikian rupa. Kan misalnya ada dosen yang pakai batu alinya 6 misalnya, itu kan sangat distracting. Nah, pelan-pelan neuroscience bisa menjelaskan secara visual, secara auditori, apa aja sih yang bisa membuat kita fokus, apa aja yang bisa distract kita. Jadi ada penjelasan ilmiah yang sangat relevan dengan kehidupan kita, bukan hanya dengan ngajari kita aja. Gitu ya. Mungkin udah hampir 25 menit, udah lumayan panjang. Di ujung vlog saya hari ini, saya ingin menegaskan bahwa hari ini adalah saatnya kita merefleksikan ulang apa saja yang sudah kita lakukan di jurusan kita masing-masing, terutama di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan dosen-dosen kita, kakak-kakak kelas kita itu diulang terus-menerus, repetisi, dan tidak ada hal-hal yang baru. Kalau kawan-kawan mau sesuatu yang baru, kita kan sama Nabi Muhammad ditantang, "Hai Caca, hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin. Ayo dong, tantang diri Anda sendiri untuk belajar sesuatu yang baru."
Insya Allah berkah kok ya. Mungkin kalau dalam konteks PTKIN kayak kita yang di Kementerian Agama, saatnya kita membuat kurikulum yang berbeda dengan apa yang di Kemdikbud tanpa melanggar standar yang ditetapkan pemerintah. Kan bisa kan? Mungkin dong IAIN Syekh Jati Cirebon nanti jadi pusat pelatihan learning center berbasis neuroscience, digabungkan dengan teknologi, digabungkan dengan macam-macam. Oke kawan-kawan, saya tunggu komentarnya. Tetap belajar, tetap sehat, tetap makan sehat, tidur cukup, banyak doa. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.